Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang menggenapi kebenaran firman Tuhan ini yaitu orang-orang yang sudah lahir baru. Salah satu cirinya yang pertama, orang yang selagi masih hidup berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari setiap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 9, Filipi 2 ayat 5. Ciri kedua, orang yang selagi masih hidup mencintai kesucian, kesalehan hidup, yaitu hidup berusaha hidup tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 10-14. Ciri yang ketiga, segala ruang gerak hidupnya selalu melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga hidupnya tidak mudah melukai hati sesamanya dan melukai perasaan Tuhan. Yohanes 4:34, Yohanes 8 ayat 29. Di dalam menjalani hidupnya, dia selalu merindukan bertemu dengan Tuhan. Di dalam doa merenungkan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang mereka yang akan diselamatkan memperoleh kehidupan kekal bersama Tuhan di kerajaan surga. Orang-orang yang memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Ciri-ciri orang tadi pasti ada di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh merindukan bahwa kehidupannya, jiwanya diselamatkan dari dunia yang jahat ini. Karena kalau orang tidak mengalami kelahiran baru, mustahil seseorang akan memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Adalah mustahil orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Bapa akan memperoleh anugerah keselamatan. Sekalipun sudah sekian lama menjadi orang Kristen, bahkan lahir di kandungan sudah Kristen, lingkungan orang Kristen, tetapi jika hidupnya tidak pernah mau bertobat sungguh-sungguh, hidupnya masih kompromi dengan dosa, orang-orang yang hidupnya masih sama dengan anak-anak dunia, orang-orang ini akan binasa. Maka saudara dan saya harus berusaha bagaimana kehidupan saudara dan saya untuk berusaha hidup, selalu berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus ada ketekatan mencintai kesucian, kesalehan hidup. Segala ruang gerak hidup saudara menyenangkan hati Bapa, sehingga kehidupan saudara dan saya tidak akan melukai hati sesamanya, melukai perasaan Tuhan. Ada kerinduan saudara dan saya untuk selalu bertemu dengan Tuhan di dalam doa merenungkan firman-Nya. Saudaraku, bahwa kehidupan ini terus berjalan, tapi kita sadari bahwa kehidupan ini ada akhirnya, bahwa kehidupan ini ada ujungnya, bahwa Alkitab sudah menubuatkan bahwa di dunia ini begitu fana, begitu singkat. Manusia diberi kesempatan 70, kalau kuat 80 tahun
sesuai Mazmur 90 ayat 10, tapi dari kenyataan yang ada manusia tidak sampai 70 tahun. Saudara, maka kalau dibandingkan kehidupan realitas kekekalan, masih ada kehidupan kekal selama-lamanya. Kehidupan manusia itu seumpama setetes air di lautan luas. Lautan luas ini berbicara kehidupan yang tak terbatas, dan setetes air ini kehidupan saudara dan saya diberi kesempatan hidup yang fana singkat di dunia ini. Kesempatan saudara, bagaimana saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, selalu rindu bertemu Tuhan, tidak mudah putus asa walaupun Tuhan yang kita sembah seperti Tuhan yang tidak kelihatan. Namun orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berharap akan kasih karunia-Nya, berharap mengandalkan Tuhan, bahwa hidupnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 1 Yohanes 15 ayat 5b, bahwa di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan kembali agar kita tidak mudah putus asa di dalam menjalani hidup ini. Apapun rintangan, tantangan hidup, permasalahannya, saudara tetap percaya hidup di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan kekuatan penghiburan bagi saudara. Salam, terima kasih.